Oke, adik-adik, kita masuk di materi yang selanjutnya mengenai pemanfaatan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Adik-adik bisa perhatikan penjelasan di samping. Nah, jadi untuk di Indonesia sendiri keanekaragaman hayati itu terbagi menjadi tiga, adik-adik. Yang pertama ada keanekaragaman keanekaragaman ekosistem, yang kedua ada keanekaragaman jenis, dan yang ketiga ada keanekaragaman genetik. Nah, untuk keanekaragaman ekosistem ini dipandang dari segi biodiversitasnya, bahwa di mana Indonesia menempati posisi kedua di dunia. Untuk negara kita memiliki 10-12% mamalia, dan untuk 17% jenis burung, dan 25%-nya itu adik yaitu jenis ikan. Nah, jadi dari pengakuan daerah Supomo, di mana kadarannya menyebutkan bahwa flora di Indonesia termasuk dalam kawasan Malaysia, bahwa kawasan ini mencakup Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya, dan Papua Nugini. Nah, itu untuk keanekaragaman ekosistem tadi. Selanjutnya untuk keanekaragaman jenis. Nah, jadi di Indonesia ini akan kaya keanekaragaman jenisnya. Dari tafsiran dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, adik bisa perhatikan tabel di samping. Nah, di sini ada tabel tafsiran jumlah jenis kelompok utama makhluk hidup yang ada di Indonesia. Untuk hewan menyusui itu 300 jenis, burung 1.500 jenis, reptil di sini ada 2.000 jenis. Untuk amfibi sendiri 1.000 jenis, ikan itu 8.500 jenis, keong itu 20.000 jenis, serangga 2.500 jenis. Untuk tumbuhan biji 25.000 jenis, pokok-pokokan 2.500 jenis, 1.250 jenis. Untuk lumut sendiri 1.500 jenis. Untuk ganggang ada 1.300 jenis, jamur 12.000 jenis, dan yang terakhir yaitu ada bakteri yang biru itu 300 jenis. Nah, itu tafsiran flora dan fauna yang ada di Indonesia, adik-adik. Nah, jadi dari beberapa pulau di Indonesia ini memiliki spesies endemik. Nah, di mana spesies endemik ini adalah spesies tertentu, adik-adik, di mana spesies ini merupakan lokal dan unik yang hanya ditemukan di daerah tertentu. Nah, untuk spesies endemik di Indonesia banyak sekali ditemukan di pulau bagian Sulawesi. Nah, selain seperti contohnya itu di Papua, di Pulau Mentawai. Contohnya hewan endemik Indonesia ini adalah jenis burung dengan jumlah itu 4.200 spesies yang tersebar di 24 daerah, adik-adik. Oke, adik-adik, selanjutnya untuk keanekaragaman genetik. Nah, jadi untuk keanekaragaman genetik ini merupakan keanekaragaman sifat yang terdapat dalam suatu jenis. Contohnya itu sebagai berikut. Nah, di sini ada, perhatikan di sini ada matoa. Nah, jadi matoa ini yang terdapat di bagian Papua. Nah, di mana di sini memiliki 9 penampilan dari seluruh populasi yang ada. Untuk yang kedua ada populasi sagu. Nah, di Ambon itu mempunyai 6 macam pokok sagu yang berbeda. Nah, untuk di Kalimantan sendiri terdapat 19 jenis durian liar, yang dimana berdasarkan hal tersebut diduga bahwa Kalimantan adalah pusat keanekaragaman genetik durian. Nah, itu adik-adik untuk keanekaragaman dari penjelasan dari ketiga keanekaragaman tersebut. Oke, adik-adik, yang selanjutnya yang kedua di sini ada pemanfaatan keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, jadi adapun manfaat keanekaragaman hayati di bagi negara kita antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama ada dari segi pariwisata lingkungan. Nah, jadi dari pariwisata lingkungan ini bentuk keajaiban di bidang botani seperti bunga Rafflesia arnoldi dan bunga Anthropalus menjadi daya tarik pariwisata di tingkat domestik. Nah, jadi maupun di mancanegara. Nah, jadi dari bunga Rafflesia ini mempunyai ciri atau daya tarik tersendiri, adik-adik. Selain itu, hutan di Indonesia juga yang sangat indah dan memberikan pengalaman menarik sebagai objek pariwisata. Jadi keanekaragaman kita Indonesia ini merupakan suatu hal yang sangat menjadi salah satu budaya daya tarik untuk pariwisata lingkungan, adik. Lanjutnya dari segi perdagangan. Jadi jenis tanaman seperti kina, kopi, karet, hingga kelapa sawit menjadi komoditas perdagangan yang paling penting bagi Indonesia. Hal ini memberikan pemasukan tentunya bagi Indonesia. Selain dari pariwisata lingkungan dengan perdagangan, selanjutnya juga ada sumber pangan. Nah, jadi sumber daya alam ini dari segi peluang fauna ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber pangan, adik-adik. Dari keanekaragaman hayati yang dimiliki oleh Indonesia, sudah selayaknya sebagai masyarakat Indonesia mengembangkan banyak alternatif pangan dari kekayaan hayatinya. Nah, jadi itu adik-adik, dari sumber pangan ini bisa kita manfaatkan dari flora dan fauna yang ada di Indonesia itu.
bisnis. Nah, selain dari sumber pangan juga ada bisnis adik-adik. Nah, selain dapat digunakan sebagai sumber inspirasi yang tertuang dalam beberapa karya arsitektur, seni lukis, foto, dan kerajinan keanekaragaman hayati menjadi salah satu bisnis yang menggiurkan melalui pengembangan tanaman hias seperti tanaman aglonema dan anthurium. Nah, jadi jenis flora ini bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan nilai jual beli adik-adik. Banyak dimanfaatkan untuk kerajinan tangan maupun barang-barang perhiasan adik-adik yang bisa dimanfaatkan untuk menjadi nilai jual beli adik-adik. Nah, selanjutnya di sini ada pengembang industri ataupun obat-obatan. Nah, jadi banyak kita jumpai adik-adik di mana obat-obatan ini awalnya itu sebelum adanya tempat energi yang teknologi yang canggih seperti modern sekarang ini, awalnya itu untuk obat-obatan itu berasal dari sumber alam dari flora-flora yang ada. Nah, jadi keanekaragaman hayati sudah terbukti bahwa di mana menjadi bahan dasar obat-obatan modern, senyawa aktif yang banyak ditemukan dari tumbuhan kemudian dikembangkan menjadi seperti yang kita kenal sekarang, yaitu menjadi bahan obat modern. Beragam jenis seperti jahe dan tumbuh-tumbuhan beberapa sebagai minuman dan penyegar yang kita kenal sebagai jamu adik. Nah, itu ada dia untuk selain dari pemanfaatan pertama, di yang kedua ini banyak sekali manfaatan dari keanekaragaman flora dan fauna Indonesia.